Pertanyaan pertama, apa Nur Muhammad? Saya dulu ketika belajar ya kepada ayah saya, kemudian juga kepada guru-guru di kampung, memang diberitahu ada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu asal semua kejadian, bahkan dunia ini jadi ya karena Nur Muhammad. Tapi kemudian saya membaca Al-Quran, membaca hadis, juga membimbing banyak karya ilmiah, menguji karya ilmiah. Ada salah satu disertasi yang menyinggung Nur Muhammad. Ketika saya uji, ngotot. Begini saya bilang, kalau sampean ngotot, tunjukkan dalilnya yang sahih. Sebab disertasi kan, sekarang saya jadi profesor, mohon maaf saya tidak nyebut nama kan. Itu waktu saya uji, saya tidak repot-repot, sebab saya tidak mendapatkan keyakinan bahwa Nur Muhammad itu nur cahaya, tapi Al-Quran itu Nur Muhammad. Di akhir surat An-Nisa itu, jadi Al-Quran itu Nur Muhammad. Tapi baiklah, ada orang yang percaya yang begitu, kemudian ini juga ditulis. Lalu saya hanya meluluskan Anda kalau Anda bisa memberi dalil yang sahih, karena ini disertasi. Mencari nggak dapat. Lalu saya katakan, sampean pengen lulus atau tidak? Ya pasti pengen lulus kan? Kalau pengen lulus, hapus itu, supaya sampean tidak punya pertanggungjawaban dunia akhirat. Sebab kalau tidak bisa menunjukkan dalil, agama kok tidak ada dalil, harus ada dalil. Ada hadis memang, tapi tidak sahih. Mohon maaf kepada yang mempercayai, monggo. Tapi saya yakin Nur Muhammad adalah Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu juga manusia. Manusia menurut Al-Quran diciptakan dari tanah kan. Berulang kali Allah SWT menyatakan itu. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Adam. Artinya sama-sama manusia. Dan beliau berulang kali di hadis menyatakan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan diciptakan dari nur. Yang diciptakan dari nur adalah malaikat, menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi saya susah untuk menerima itu. Tapi kalau ada yang mempercayai, ya sudahlah, timbang tukaran. Saya tidak ingin tengkar dengan sama muslim, sudahlah. Tapi saya ingin, ya waktu itu saya punya otoritas untuk pada seseorang yang membahas itu kan, bukan mumpung punya otoritas ya, tapi otoritas saya gunakan untuk mencari kebenaran. Tujuan saya bukan apa-apa, tujuan saya kalau menyatakan ini harus ada dalilnya. Dia sudah mencari, tidak ketemu, ya sudah, akhirnya dihapus sampai hari ini, ya sudah. Jadi Nur Muhammad adalah Al-Quran, dan Nabi Muhammad adalah manusia, termasuk Bani Adam, keturunan terhormat dari seluruh manusia. Gitu nggih. Hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta?" Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada ars, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, ini hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini ya, karena sebagian orang
menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar. Ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman. Ya. Ya. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang Rasul ini memang spesial luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman lah. Ini cahaya ini ya. Ya. Abu Jahal juga beriman ya. Ya. Tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek. Ya. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok nggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah kiasan, bukan berarti nabi adalah lampu yang menyala terang ya. Oleh karenanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari, ya. Aisyah mencari suaminya di mana dia enggak tahu. Dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham? Dalam Sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah lagi sujud. Enggak perlu cari-cari, paham? Enggak perlu cari-cari. Demikian dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk salat, akhirnya Nabi salat dan Aisyah tidur di depannya persis dengan menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari, sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud, tidak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Ya, jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu. Kalau Anda berbicara tentang Nur Muhammad ini sebatas imajinasi, ini imajinasi kami orang-orang sufi. Tidur kami dapat imajinasi Allah sebelum menciptakan bagaimana Allah membuat blueprint untuk sebuah alam semesta. Akhirnya Allah menciptakan Nur Muhammad dan dari situ terbentuk semua alam semesta. Al-a'yan al-kharijah dalam bahasa mereka. Ini tidak ada masalah, silakan Anda berimajinasi, tapi Anda tidak akan laku akidah ini kecuali Anda akan menisbatkan kepada Rasulullah. Ini ada hadis baru laku. Kemudian berdusta atas nama baginda Rasul. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, kalau Anda berdusta atas nama baginda Rasul an dhahril Ka'bah, walaupun di dalam Ka'bah Anda berdusta, pasti ulama kaum muslimin akan tahu. Berdusta jangan cilet-cilet kalau bahasa kita. Harus betul-betul. Ini kita perhatikan, ini nuskhah yang beliau katakan ini dari abad 10, ini tulisan-tulisan abad sekarang ataupun abad sebelumnya. Kalau mau berdusta tulisannya diubah, kertasnya pun harus dicari. Para ulama kita, para ahli manuskrip itu melihat kertas saja mereka sudah tahu ini kertas 2016. Ini kertas abad 10, ini kertas abad ke-8. Mereka lihat urat kertasnya,
Ini kertas dibuat di Yaman, ini kertas dibuat di Cina. Mereka lihat bentuk tulisannya, ini tulisan abad sekian, ini tulisan abad sekian. Kalau ini tulisan Anda dakwakan, ini tidak jauh berbeda dengan tulisan bahasa Arab yang beredar sekarang. Kalau Anda dakwakan, ini kurang nampak. Kalau Anda dakwakan ini abad 10, tidak ada seorang pun ahli manuskrip yang menerima. Apalagi seperti cerita kita tadi, rupanya nuskah buku ini cuma ada di antara mereka sendiri. Kemudian didakwakan ini betul-betul luar biasa. Ini betul, ini sahih, ini betul kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Lucu. Musannaf Imam Abdul Razak semua orang tahu itu urutannya sesuai dengan urutan kitab fikih. Dimulai dengan taharah. Kok tiba-tiba Anda memasukkan satu judul Kitabul Iman? Judul pertamanya berubah jadi Kitab Iman. Taharah berubah jadi Kitab Iman. Yang menariknya, kitab kemudian di bawahnya cuma ada satu bab. Bab penciptaan Nur Muhammad. Ini lucu. Tidak ada ahli hadis ketika mengatakan kitab kecuali di bawahnya ada banyak bab. Satu kitab banyak bab. Setelah satu bab itu banyak fasal, ada pasalnya, faslun, fusul. Itu baru satu kitab. Ini kita perhatikan Kitabul Iman, langsung satu bab takhliq Nur Muhammad, penciptaan Nur Muhammad. Bab duanya mana? Duanya sudah masuk kitab taharah. Tidak mungkin lagi berkaitan dengan iman. Maka lucunya di sini dalam musannaf dinamakan judulnya Al-Juz' Al-Mafqud min Al-Juz'il Awwal min Musannaf. Ini juz mafqud, bagian yang hilang dari juz pertama, jilid pertama kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Ini bagian yang hilang, ya, bagian yang hilang dari juz pertama Musannaf Imam Abdul Razak. Kita perhatikan lafaz-lafaz hadis yang disebutkan dari bagian yang hilang ini ada 10 bab. Satu bab tentang penciptaan Nur Muhammad, 9 yang lain bab tentang berwudu. Hadis-hadis tentang Nur Muhammad bisa kita pastikan semuanya hadis palsu. Hadis palsu. Justru kita dapatkan matan isi hadisnya tidak jauh berbeda dengan yang tersebar dalam kitab-kitab Syiah di abad ke-7. Jadi kalau Anda membandingkan, ambil hadis dalam kitab ini, kemudian Anda baca kitab Abu Ali Al-Ismaili, itu Tajul Aqaid, mahkota akidah dalam pemahaman Syiah Rafidhah, Anda akan dapatkan hadis-hadisnya naskahnya hampir sama. Kecuali di sana pasti ada tambahan alinya. Yang pertama kali aku diciptakan dan Ali, itu versi Syiah. Kalau versi kita tidak ada Ali. Hampir sama. Maka hampir bisa disebutkan ini secara sanad bermasalah, secara isi bermasalah. Dan sangat kita tahu yang meletakkan dan membuat hadis-hadis ini bisa dipastikan dia bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Ketemunya di Hindia, tidak tertutup kemungkinan yang meletakkan hadis-hadis ini orang di sana. Karena bahasa-bahasa yang digunakan dalam hadis ini jauh dari kesan kefasihan bahasa Arab. Walaupun kita tahu Imam Ibn Salah berpendapat tidak bermasalah kalau hadis itu tidak fasih, karena hadis bisa diriwayatkan secara makna. Barangkali perawinya tidak fasih dalam bahasa Arab, kemudian dia meriwayatkan hadis dari baginda Rasul secara makna. Artinya ketidakfasihan itu berasal dari perawi, bukan dari baginda Rasul. Tapi ketika kita dapatkan lafadznya tidak fasih, tidak ada nas atau notsnya orang Arab, kemudian kita dapatkan sanadnya bermasalah, banyak sanad yang terputus dan lain sebagainya, ini sudah menunjukkan kalau ini saling mendukung untuk melemahkan ataupun memalsukan kategori hadis-hadis yang disebutkan. Langsung beliau memulai hadis pertama. Itu hadis pertama disebutkan hadis yang kita bacakan panjang kemarin hari, itu hadis ketika Allah pertama kali menciptakan, ada satu pohon Allah ciptakan dan punya 4 cabang. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad dibaluti dengan hijab pembatas min durratin baydha, dari mutiara yang putih. Kemudian nanti dari keluar, dari saking malunya melihat Allah, Nur Muhammad ini keluar keringatnya, yang keluar dari keringat itu jadi malaikat, keluar dari keringat dada jadi mukmin, keluar dari telinga ini jadi orang-orang kafir, anak-anak orang musyrik, orang majusi. Kemudian akhirnya Allah membariskan semua ruh makhluk-makhluknya, Allah bariskan supaya untuk mengiringi Nur Muhammad.
yang melihat kepala jadi pemimpin, yang melihat ujung jari ini jadi tukang jahit, ini yang melihat bawah sapai jadi bodyguard lain sebagainya. Ini macam-macam, panjang sekali hadisnya disebutkan di sini. Kemudian kita dapatkan hadis yang kedua, itu beliau mengatakan Abdul Razak an Ibnu Jurayj qal akhbarani Barra ibnu Azib, sahabat baginda Rasul. Ibnu Jurayj tabi'ut tabi'in, bukan tabi'in. Bagaimana bisa tabi'in berjumpa dengan sahabat baginda Rasul kemudian mengabarkan kepadanya hadis? Maka kita tidak cukup cerdas untuk membohongi atas nama baginda Rasul. Tidak menguasai sanad hadis, tidak menguasai rijal hadis, matan hadis, fasaha lughat Rasul. Para ulama itu mendengar saja hadis baginda Rasul, mereka sudah bisa menghukumi ini hadisnya tidak beres. Datang orang kepada Imam Ahmad, Imam, apa pandanganmu tentang hadis ini? Bacakan. Dibaca. Imam Ahmad mengatakan itu hadis dhaif, lemah itu. Kenapa engkau katakan lemah? Saya tidak tahu kenapa saya katakan lemah, tapi itu lemah. Kalau anda tidak percaya, datangi Ali ibn Madini, kawannya Imam Ahmad. Datang ke Ali ibn Madini, wahai Imam, ini hadis ini bagaimana kondisinya? Itu lemah itu. Bagaimana anda katakan lemah? Saya tidak tahu bagaimana saya katakan lemah. Artinya para ulama itu sudah hidup dengan hadis baginda Rasul. Mereka tahu lafaz-lafaz yang dikeluarkan oleh baginda Rasul. Tanpa mereka sadari, mereka sudah bisa menghukumi ini hadis ataupun ini bukan hadis. Apalagi kalau kita perhatikan ini sanadnya, tabi'in berjumpa dengan sahabat, kemudian sahabat ini meriwayatkan dari baginda Rasul. Ini tidak butuh ahli dalam ilmu hadis sehingga anda bisa menghukumi kalau hadis ini bermasalah. Kita perhatikan juga semua hadis yang disebutkan itu semuanya an fulan. Tidak ada di situ sami itu aku mendengar, akhbarani dikabarkan kepadaku. Semuanya an. Padahal ini jauh dari kesan kitab Musannaf Imam Abdul Razak yang beliau sering secara terang-terangan mengatakan aku mendengar, dikabarkan kepadaku. Tapi tiba-tiba ke dalam kitab yang hilang ini itu semuanya diganti dengan an. Kemudian kita dapatkan di hadis yang ke-9 masih berbicara tentang sifatnya baginda Rasul. Abdul Razak an Malik an Abdullah ibnu Abi Bakar an Salim ibnu Abdullah akhbarahu an Ummu Ma'bad. Salim ibnu Abdullah tidak pernah bertemu dengan Ummu Ma'bad dalam sejarah. Bagaimana beliau bisa dikabarkan? Jadi anda langsung bisa menghukumi ini punya masalah dengan hadisnya. Ini saya katakan, kalau hadis yang lain itu ulama-ulama Syafi'iyah Sayuti mengatakan maudhu palsu. Tidak ada satupun hadis tentang Nur Muhammad yang punya sanad yang kuat dari baginda Rasul dan bisa dijadikan acuan. Maka pegangan terakhir mereka itu Musannaf Imam Abdul Razak. Ini pegangan terakhir mereka. Kalau yang lain memang semua sudah sepakat itu palsu, itu maudhu. Tapi ini pegangan terakhir. Ini harus dipastikan ini kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Kalau sudah dipastikan ini kitab Musannaf Imam Abdul Razak, ulama kaum muslimin akan menjadikan kitab ini sebagai acuan dan rujukan. Kita perhatikan banyak juga dari hadis-hadis yang disebutkan jauh dari kesan-kesan kefasihan. Kita perhatikan ini hadis yang ke-17, nuran kulluhu bal nuran min nurillah. Muhammad itu nur dari cahayanya Allah. Man ra'ahu badihatan habahu. Ini kalimat-kalimat yang anda sedikit belajar bahasa Arab langsung anda tahu ini kalimat kayaknya orang baru belajar bahasa Arab. Man ra'ahu badihatan habahu. Yang melihat baginda Rasul sekejap dia lihat langsung terkesima dengan kewibawaan baginda Rasul. Wa man ra'ahu miraran. Ini kalimat miraran. Jauh dari kesan kefasihan. Siapa yang melihatnya berulang kali istahabbahu asyadda istihbabin. Ini asyadda istihbabin yang kita berbicara dengan bahasa Arab tidak pernah kita pakai. Jauh, tidak sama sekali dengan pola-pola digunakan oleh orang Arab. Asyadda hubban lillah, asyadda istihbaban barangkali mungkin, tapi ini asyaddu istihbabin, ini jauh sekali dari kesan kefasihan. Ini kita perhatikan hampir sekian 20-an hadis yang beliau sebutkan, ini hampir tidak ada satupun dari hadis tersebut kecuali punya masalah baik di sanad ataupun isi hadis. Yang menariknya ketika beliau melanjutkan untuk babul wudu, kemudian beliau menyebutkan hadis ke-20, hadis ke-21.
Ketika menyebutkan hadis 20, hadis ke-21, kita dapatkan rupanya hadis itu bukan dari kitab Musannaf Imam Abdul Razak, tapi kita dapatnya dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi Ibnu Abi Syaibah ada Musannaf. Jadi supaya nanti sinkron, ini judul Nur Muhammad penciptaan awal, tiba-tiba sudah masuk ke wudu, ini tidak sinkron. Akhirnya dibawa beberapa hadis yang sedikit mengarahkan kita itu ke arah-arah awal penciptaan. Akhirnya mengambil hadis, matan hadisnya dari kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, menggunakan rawi-rawi yang sering digunakan oleh Imam Abdul Razak. Yang lucunya para ulama kita mencari kembali, menggali, rupanya dua hadis ini kita dapatkan juga dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Memalsukan hadis untuk Abdul Razak, padahal hadis itu ada dalam kitab Musannaf Abdul Razak dengan redaksi yang berbeda dan perawi yang berbeda. Ini kalau bisa kita simpulkan, ini yang memalsukan ini belum tentu sudah membaca hadis kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Ini belum tentu membaca hadis kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Menukilkan beberapa hadis lain yang sering kali kita dengar. Laulaka ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaka. Ini sering kali para dai kita dari orang Aceh ini yang sering kali membawa hadis ini di acara-acara maulid. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka aku tidak menciptakan alam semesta. Ini palsu. Hadisnya palsu. Imam Sayyidi mengatakan palsu sekali. Kalau palsu bukan palsu biasa ini. Palsu sekali. Ya, ma khalaqtul aflaka. Kemudian juga kita mendapatkan ada hadis Hakim, auhallah ila Isa ya Isa amin bi Muhammad wa amur man adrakahu min ummatika yu'minu bihi. Wahai Isa, Allah rupanya berfirman kepada Isa, wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad. Wa amur man adrakahu min ummatik. Siapa yang mendapatkan Muhammad dari umatmu yang hidup sezaman dengan Muhammad, maka hendaknya mereka juga beriman dengan Muhammad. Laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtul ars wa ma khalaqtul qalam wa ma khalaqtul jannati wa ma khalaqtun nar. Kalau bukan karena Muhammad, maka aku tidak menciptakan arsy, tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, tidak menciptakan langit, tidak menciptakan segalanya. Semuanya diciptakan itu karena Muhammad. Kita kembali ayat yang kemarin saya sebutkan. Laisa laka minal amri syai'. Ya, engkau tidak punya urusan apa-apa, tidak ada kebijakan apa-apa wahai Muhammad. Untuk apa engkau laknat mereka? Untuk apa engkau mendoakan keburukan kepada mereka? Engkau itu tidak punya apa-apa. Hanya urusan sabu. Anda bisa membayangkan kalau seseorang mengatakan kepada kita, drone hanya urusan network nih. Tiba-tiba kita mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan titah, datang yang punya mengatakan kamu tidak punya urusan. Itu yang Allah firmankan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi sedikit pun dari kehormatan baginda Rasul. Tapi itu bukan wilayahnya baginda Rasul. Ini hadis-hadis yang dipalsukan. Imam Sayyidi juga mengatakan ini hadisnya maudhu'. Hadis Hakim, riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim yang berbicara tentang Nur Muhammad, itu semua hadisnya dikomentari oleh Imam Dhahabi, hadisnya maudhu'. Salah satu di antara hadis tersebut itu hadis awal ma khalaqallah Nur Muhammad, yang pertama kali Allah ciptakan itu Nur Muhammad. Palsu. Ini jangan cari matanya, sanadnya pun kita tidak akan ketemu. Palsu. Kemudian hadis ru'yah Adam isma Muhammad alal ars, rupanya Adam melihat nama Muhammad itu sudah tertulis di atas arsy. Dalam beberapa catatannya Imam Ibnu Arabi mengatakan Adam itu sujud di bawah arsy-nya Allah ketika melihat nama Nur Muhammad yang sudah tertulis. Ini hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Begitu juga cerita Imam Ibnu Arabi dengan sandaran sebuah hadis. Kenapa para malaikat itu sujud kepada Adam? Rupanya para malaikat melihat di jidatnya Adam ada tulisan Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad, keagungan terhadap Nur Muhammad, kemudian mereka sujud. Ini alasan kenapa malaikat sujud kepada Adam. Bukan perintah Allah untuk sujud. Tapi karena mereka melihat ini ada Nur Muhammad, pentakliman terhadap Nur Muhammad, ini asal muasal penciptaan kita. Kita sujud.
Ini juga hadisnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ini hadisnya palsu. Jadi bisa kita pastikan jamaah, kitab ini tidak sahih sebagai kitab yang hilang dari musannaf Imam Abdul Razak. Para ulama ahli hadis sudah mengkaji dan akhirnya mendapatkan apa yang hilang. Mereka cuma mendapatkan 2 lembar saja yang hilang, dan beberapa lembar di pertengahan kitab dari pembahasan-pembahasan fikih yang sama sekali tidak berhubungan dengan Nur Muhammad. Jadi kita dapatkan rupanya itu semuanya palsu, hadisnya palsu, hadisnya palsu. Tidak pernah terlepas dari pengaruh filsafat Yunani, tidak pernah terlepas dari pengaruh filsafat Hindia, filsafat Persia, dan tidak pernah terlepas dari ajaran Syiah. Ini asal muasal Nur Muhammad. Ini logika-logika yang digunakan. Kebingungan-kebingungan itu yang melahirkan adanya Nur Muhammad.